semua, terkhusus tim APSI Pusat yang hadir di sini, ada Teh Ros, ada Bu Gustini, ada Bu Lisa, dan lain-lainnya. Baik, dari tadi saya sudah melihat Pak Ngakan sudah siap-siap ya. Beliau itu adalah, tadi sudah disampaikan Bu Titi ya, pengawas SD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem, Bali. Beliau akan menyampaikan makalahnya berjudul Transformasi Pembinaan Guru dengan Strategi Multi Platform untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Barangkali kita semua ingin mendengar strategi yang bagaimana dan multi platform yang bagaimana. Kepada Pak Ngakan, halo Pak Ngakan. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Aduh, biasanya khasnya ini topinya. Kenapa kali ini tidak digunakan ini Pak Ngakan? Biasanya topi Balinya itu yang mencirikan Bapak dari Bali deh. Lupa Ya, atau bagaimana nih Pak? ini saya belum ada di rumah Bu, masih. Oh iya, baik, baik. Baik, Bapak kegiatan gitu. silahkan presentasi kita seperti biasa 15 menit, kemudian nanti kita ada sesi tanya jawab 20 menit. Saya yakin pasti keren ini, karena Pak Ngakan, Bapak Ibu ya, salah satu tim narasumber di APSI Pusat kita. Kepada Bapak disilahkan. Terima kasih Bu Rini, terima kasih rekan-rekan ya, Bu Titi, Pak Agus Sukoco ya, terutama yang luar biasa, menginspirasi kita selalu dan memberikan ruang bagi kita untuk selalu berkreativitas ya. Jadi terima kasih saya diberikan kesempatan kesekian kalinya untuk menyajikan makalah saya yang merupakan ide sebenarnya dari refleksi apa yang sudah saya lakukan selama pengawasan ya selama pandemi ini. Jadi kita karena pandemi ini merubah banyak hal dan salah satunya strategi kepengawasan kita. Jadi ini masih merupakan ide gagasan saya yang akan saya lakukan di semester depan. Tapi luar biasa sekali tadi sudah mendapat inspirasi saya untuk pengembangannya dari paparan Bu Mariam dengan Bu Wiwi ya. Mudah-mudahan bisa saya sempurnakan, mudah-mudahan rekan-rekan nanti memberikan informasi tambahan sehingga bisa disempurnakan lagi. Jadi judul yang saya ambil adalah transformasi pembinaan guru dengan strategi multiplatform untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Jadi dalam kaitan mendukung Merdeka Belajar. Kenapa ini muncul idenya? Oke, sebentar. Oh ya, ini biodata saya akan Putu Suwarjana, pengawas sekolah, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem ya. Nah, ini ada Bu Rini. Di foto saya betul, ada. ini ada di fotonya. Ganteng Pak, cakep. Oke, terima kasih. Nah, ini dia. Jadi latar belakangnya karena hasil kepengawasan selama pandemi ini. Guru kan melaksanakan PJJ di binaan saya itu lebih banyak luring. Jadi hanya sebagian kecil yang melakukan daring. Daring pun itu asinkron karena saya ada di pedesaan di lereng gunung ya. Lereng Gunung Agung, wilayah binaan saya itu daerah kisaran 5 sampai 8 kilo dari kawah gunung. Nah, sehingga banyak daerah-daerah yang tidak bisa akses internetnya stabil. Nah, jadi karena itu lebih banyak PJJ-nya secara luring dengan sistem guru kunjung maupun membuka klinik-klinik konsultasi pembelajaran di tempat-tempat tertentu yang disepakati oleh guru bersama siswa ya. Kemudian guru selama itu belum melakukan pembelajaran. Ini hasil pemantauan selama setahun ini yang saya lakukan, baik dari laporan yang dilakukan oleh guru terkait pelaksanaan PJJ-nya maupun dari laporan kepala sekolah, hasil pengamatan saya, pemantauan yang saya lakukan, guru belum melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, jadi sepakat dengan Bu Mariam tadi bahwa guru sebaiknya melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dengan salah satunya strategi berdiferensiasi. Nah, kenapa itu terjadi? Karena guru-guru binaan saya masih berpikiran pembelajarannya textbook
jadi mengacu ke buku siswa. Walaupun sudah ada beberapa guru yang melakukan satu inovasi, misalnya membuat bahan ajar tersendiri sesuai dengan kebutuhan siswanya, tapi itu hanya masih sebagian kecil. Nah, dari situ kemudian saya mendapat ide tadi dari Bu Wiwi. Kenapa tidak saya coba nanti kita buat guru-guru inti ya, yang Bu Wiwi sebut guru master. Nah, jadi itulah nanti yang teman-teman yang sudah melakukan pembenahan itu, yang pola pikirnya sudah terbuka, nah, mungkin seperti itu kita coba nanti adaptasi idenya Bu Wiwi. Terima kasih Bu Wiwi, Bu Mariam. Dari kondisi itu, saya juga melakukan refleksi bahwa pembinaan pengawasan yang saya lakukan belum efektif karena saya melakukannya sama. Jadi seperti yang disampaikan Pak Muklis ya tadi, itu begitu belajar awal tentang berbagai alat-alat teknologi ya, itu langsung saya ajarkan ke semua guru-guru binaan dengan harapan mereka memanfaatkannya dalam pembelajaran. Nah, ternyata hanya di awal saja. Nah, setelah saya telusuri lebih lanjut, karena itu mereka tidak bisa gunakan, itu bukan kebutuhan bagi guru-guru saya. Nah, itu maka perlu ada sesuatu yang harus kita lakukan. Maka meminjam istilahnya Pak Agus Sukoco, jadi kita harus melakukan transformasi dalam program pembinaan guru-guru binaan kita. Nah, itu jadi maka ini pertanyaan mendasar yang harus saya jawab, bagaimana meningkatkan peran pengawas sekolah mendukung Merdeka Belajar. Karena saat ini kan menjadi salah satu arah kebijakan pendidikan dari Kemdikbud, yaitu pelaksanaan Merdeka Belajar yang secara konsep kalau saya pahami ini dari kampus Guru Cikal yang saya baca, bahwa esensi Merdeka Belajar itu adalah kemerdekaan. Jadi tidak berarti Merdeka Belajar itu merdeka. Jadi sebab beberapa guru kan memplesetkan merdeka belajar, jadi boleh tidak belajar. Begitu ya, guru ini. Makanya kita mesti diberikan satu pemahaman bahwa merdeka belajar itu maksudnya adalah adanya kemerdekaan dalam menentukan tujuan belajar. Apa yang ingin dicapai oleh anak-anak. Dan bagaimana cara belajar yang mereka suka, yang mereka mampu lakukan. Dan bagaimana evaluasinya, penilaian yang harus dilakukan. Nah, sehingga esensi Merdeka Belajar itu ada 3 menurut kampus Guru Cikal. Yang pertama adalah membangun komitmen pada tujuan. Kedua, membangun kemandirian belajar. Ketiga, menumbuhkan kebiasaan reflektif. Membangun komitmen pada tujuan ini, maksudnya tujuan itu dirumuskan sendiri. Nah, jadi ketika saya akan melakukan pembinaan kepada guru-guru binaan saya, maka mereka harus punya tujuan. Untuk apa mereka melakukan pembinaan? Nah, jadi kenapa mereka harus mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh pengawas? Nah, disitulah peran saya selaku pengawas sekolah menyelaraskan antara tujuan yang ingin dicapai oleh guru dengan tujuan saya melakukan pembinaan. Kalau dalam konsep pembelajaran, bagaimana guru menyelaraskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kurikulum dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh siswa. Nah, jadi sepertinya hal yang sama terjadi yang dialami oleh guru. Saya pun dalam melakukan pembinaan itu masih orientasinya ke tujuan saya. Saya punya gambaran guru-guru harus mempunyai kemampuan ini. Misalnya mampu mengelola pembelajaran secara daring. Nah, itu tujuan yang saya inginkan untuk melakukan pembinaan. Tapi ternyata guru-guru yang saya bina tidak memiliki tujuan itu. Nah, itulah penyebab munculnya ketidakberhasilan. Kemudian yang kedua, membangun kemandirian belajar. Bagaimana Merdeka Belajar itu pada akhirnya membuat mereka menjadi pembelajar yang mandiri. Jadi tidak hanya diperintah, tidak mengikuti pembelajaran ketika pengawasnya datang. Nah, tapi semua terus sepanjang waktu terjadi proses pembelajaran. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, sehingga terjadilah
kemerdekaan belajar dalam menentukan cara mereka untuk belajar. Nah, kemudian yang ketiga, menumbuhkan kebiasaan reflektif, melakukan refleksi. Nah, ini juga belum banyak dilakukan oleh teman-teman guru binaan saya, merefleksikan apa yang sudah saya lakukan, bagaimana hasilnya, apakah sudah efektif belum. Sehingga dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, ya seperti itu mereka lakukan. Jadi semua sebagai sebuah rutinitas. Nah, jadi belum terjadi proses reflektif. Nah, mudah-mudahan konsep merdeka belajar ini nanti jika bisa kita bantu wujudkan, kita kawal selaku pengawas sekolah, kita terapkan dalam proses pembinaan kita, maka akan mengembangkan pembelajar-pembelajar yang lebih mandiri. Nah, kemudian ini arah tujuan Merdeka Belajar jelas mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi apapun yang kita lakukan terkait dengan pendidikan kita, mari kita arahkan mewujudkan profil pelajar Pancasila ya, jadi manusia iman, kemudian insan yang kreatif, bergotong royong, memiliki kebinekaan global, bernalar kritis, ini kemampuan salah satu kemampuan abad 21, critical thinking ya. Nah, ini mandiri. Nah, jadi untuk inilah guru-guru kita perlu dibina, diarahkan ke sini. Jadi supaya teman-teman guru juga kreatif, mampu bergotong royong. Maka seperti tadi yang Ibu Wiwi ya sampaikan bagaimana mereka bergotong royong bersama-sama melakukan kegiatan yang menjadi master teacher, menjadi guru master, meneruskan kepada rekan-rekannya dan sekarang diarahkan untuk ke MGMP lain, tidak hanya ke bahasa Inggris. Nah, itu yang perlu kita bangun. Nah, dengan guru merasakan sendiri ya profil itu, maka meneruskannya ke siswa menjadi lebih mudah, sehingga tujuan Merdeka Belajar mewujudkan profil pelajar Pancasila ini makin bisa kita wujudkan. Lalu berdasarkan itu, bagaimana peran pengawas sekolah? Nah, ini saya apa yang disampaikan Bu Nunu, beliau sekretaris Dirjen GTK, bahwa peran pengawas sekolah pada nantinya ada 3, sebagai coach, mentor, dan konselor. Nah, Bu Mariam yang tadi sebagai pendamping guru penggerak, ya pengajar praktik, mungkin paham juga bahwa guru-guru penggerak juga diarahkan menjadi coach, mentor, dan konselor. Ketika menjadi coach, fungsinya mengarahkan. Jadi memiliki posisi yang setara dengan fungsinya. Jadi ini hanya bisa dilakukan oleh guru mampu melakukannya, rekan kerja ahli. Jadi tidak harus orang ahli. Beda dengan mentor dan konselor. Kalau mentor ini berbagi pengalaman. Sifatnya berbagi pengalaman dari seseorang yang lebih berpengalaman kepada orang-orang baru yang baru bergabung, jadi kepada siswa, kepada guru kita. Itu kalau kita peran pengawas sebagai mentor, maka membagikan pengalaman. Nah, bagaimana apa yang kita sudah lakukan, itu kita bagikan pengalaman kita sehingga menjadi inspirasi bagi guru kita. Yang ketiga sebagai konselor, membantu memecahkan masalah. Nah, ini seharusnya dilakukan oleh orang yang ahli juga. Ini hubungannya antara konselor dan guru yang membutuhkan bantuan. Jadi ketika mereka mengalami permasalahan. Seperti itu. Nah, untuk melaksanakan peran itu, maka inilah kita perlu melakukan sebuah transformasi, ya, perubahan, bahwa proses pembinaan guru itu lebih banyak kita lakukan melalui teknik coaching. Jadi guru sebagai tenaga profesional di bidang pembelajaran itu pasti sudah memiliki satu pemahaman. Jadi peran pengawas hanya mengarahkan. Nah, bagaimana yang saya sebutkan di sini bahwa coach itu adalah mengarahkan ya. Jadi, peran guru nanti mengarahkan, peran pengawas mengarahkan guru untuk melaksanakan pembelajaran lebih baik. Nah, sebelum melakukan coach diawali dengan melakukan pemetaan kebutuhan guru. Bapak Ibu, sangat penting kita melakukan pemetaan. Kalau tadi Bu Mariam juga menyebut untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dilakukan pemetaan kebutuhan murid, maka kita pun dalam melakukan pembinaan
melakukan pemetaan kebutuhan guru, yang mana hasilnya adalah kita punya profil guru. Jadi dari 89 orang guru binaan saya dari 15 sekolah, itu seperti apa profilnya. Nah, itu yang saya rencanakan akan saya susun. Kemudian berdasarkan profil itulah baru saya susun program pembinaan. Sehingga tidak lagi pembinaannya berlangsung secara seragam. Nanti saya akan kelompokkan guru tersebut berdasarkan kebutuhannya. Dan akan dilakukanlah coaching. Setelah pelaksanaan coaching ini, mereka akan melaksanakan, teman-teman guru akan melakukan, mengimplementasikan apa yang kita latihkan, kemudian refleksi. Jadi proses ini akan kita lakukan dengan berbagai media. Nah, itu yang saya sebut sebagai multi platform. Halo Pak Kan, ya. Waktu kita 5 menit lagi Bapak. Baik, itu yang saya sebut multi platform ya. Jadi aslinya multi platform ini adalah sebuah aplikasi yang dapat berjalan dalam berbagai sistem. Kemudian berikutnya multi platform ini diadaptasi oleh media, oleh jurnalistik, oleh jurnalis. Nah, itu multi platform menyatakan bahwa media daring maupun media luring. Nah, karena itu multi platform yang saya maksud dalam pembinaan guru adalah pemanfaatan berbagai media dan berbagai strategi pembinaan. Kemudian maksud saya berbagai platform yang digunakan. Jadi saya awali dengan pemantauan dan analisis kebutuhan guru. Nah, di sini pun saya akan melakukan baik secara daring maupun secara luring. Pelaksanaan coachingnya langsung di sekolah maupun kita karena kami sudah mulai PTM sekarang di Kabupaten Karangasem, Bali, sekolah sudah PTM, jadi coaching bisa dilakukan di sekolah. Nah, ketika PJJ, jadi coaching bisa dilakukan melalui berbagai media seperti Zoom. Kemudian begitu juga pelaksanaan evaluasi refleksi. Titi, kita mute dulu teman-teman ini yang ya, silakan lanjut Pak Ngakan. Oke. Kemudian ada pertemuan daring, baik sinkron maupun asinkron. Nah, itu yang multi platform, jadi ada banyak cara menggunakan. Kemudian memanfaatkan berbagai media sosial. Jadi WA group, ya Telegram, kemudian sekarang kita belajar Wakelet ya. Nah, itu kita manfaatkan juga, ada Instagram. Jadi berbagai media kita manfaatkan. Kemudian Google Drive ini sangat powerful ya, sangat berdaya untuk melakukan pemantauan, melakukan pengumpulan data. Nah, ini yang rencananya saya integrasikan. Kalau selama ini belum terintegrasi, jadi hanya masing-masing yang saya gunakan. Nah, jadi dengan rencana ini akan saya coba lakukan lebih terintegrasi. Kemudian berkaitan dengan ide tadi yang sudah saya dapatkan dari Bu Wiwi, maka dalam pelaksananya ini saya rencanakan akan bentuk dulu guru-guru inti ya dari masing-masing sekolah. Nah, ini ada beberapa sekolah saya yang sudah saya katakan tadi mulai terbuka wawasannya ya, yang dalam lingkaran ini pembelajaran langsung ke lokasi, karena kami sudah boleh PTM Bapak Ibu. Nah, jadi anak-anak oleh gurunya ini diajak langsung ke lokasi tempat pengolahan sampah ini di daerah mereka. Nah, kemudian sekolah yang tidak mampu secara daring, ini secara luring, mereka membuka klinik belajar, jadi hanya beberapa orang siswa yang mengalami permasalahan pembelajaran. Nah, kemudian ini yang di bagian bawah, beberapa siswa yang diajak, dilatih untuk menggali data, jadi melakukan wawancara kepada sumber-sumber informasi. Jadi seperti itu yang saya rencanakan, mungkin nanti lebih banyak saya integrasikan dengan apa yang menjadi idenya Bu Wiwi dan yang disampaikan oleh Bu Mariam. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih bermanfaat apa yang saya rencanakan. Terima kasih
Mari kita diskusikan, mohon masukan dan saran dari rekan-rekan. Kembalikan ke Iya. Bu Rini, terima kasih Bu Rini. Baik Pak Ngakan, terima kasih, sangat menginspirasi. Ternyata ada 4 poin hasil kepengawasan selama pandemi COVID-19 yang Pak kumpulkan begitu, yang menjadi dasar Pak Ngakan mengangkat makalah ini, begitu ya Bapak. Ternyata di antaranya, di antara hasilnya itu masih banyak guru yang pembelajarannya itu masih textbook begitu ya. Dan kami juga merasakan seperti itu sebenarnya, bukan hanya di Bali saja. Sangat menginspirasi, dan kemudian ada 4 transformasi pembinaan guru. Ternyata multi platform adalah pembinaan guru yang menggunakan berbagai guru menggunakan berbagai pendekatan ya, dengan berbagai media dan semua terintegrasi begitu ya Pak Akan. Baik, Bapak Ibu, teman-teman pengawas hebat seluruh Indonesia, silakan Bapak Ibu untuk mempertajam, memperjelas pemahaman kita semua dari apa yang telah disampaikan oleh pemapar Pak Ngakan. Silakan raise hand atau bertanya, menuliskan pertanyaannya di chat room. Silakan Bapak Ibu. Ini penjelasan Pak Ngakan kelihatannya sudah sangat jelas karena ini ya, tererat dengan pemaparan Bu Wiwi, kemudian pemaparan Bu Mariam, saling terkait begitu ya. Silakan Bapak Ibu, teman-teman, atau raise hand mungkin. Belum. Atau mungkin saya belum terbaca nih Bu Titi, ada nggak? Apa ini Oh Bapak? iya, ada Pak Megi nih kelihatannya, WK_Megi. Aduh, ini Megi Z bukan ini. Silakan Pak Megi, sudah raise hand. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada Pak Ngakan terkait dengan tadi yang multi-platform tadi. Begini Pak, saya ingin bertanya, multi-platform itu tadi Bapak menerangkan bahwa banyaklah yang keterbatasan akses internet kan ini semakin banyak yang menggunakan luring ya Pak ya ketimbang daringnya. Jadi bagaimana Bapak bisa memastikan multi-platform itu bisa maksimal dengan notabene banyak yang menggunakan luring ketimbang daringnya seperti itu Pak. Karena kan saya lihat itu multi-platform itu banyak sekali terkait dengan aplikasi yang menggunakan internet gitu Pak. Bagaimana Bapak bisa memastikan itu Pak? Baik. Mungkin itu dulu Pak. Iya, bisa dipahami Pak Ngakan? Ya, jelas. Ya, jelas. silakan. Terima kasih Pak Megi ya. Memang kenapa saya coba multi platform ya, jadi berbagai media dan berbagai strategi itu sebenarnya idenya ya. Jadi tidak hanya aplikasi daring, aplikasi yang memanfaatkan internet seperti itu Pak. Nah, jadi kenapa itu saya muncul idenya? Karena memang sejatinya dari 15 sekolah binaan saya yang bisa mengakses internet itu hanya 4 sekolah yang lancar, stabil internetnya hanya 4 dari 15. Jadi sangat-sangat sedikit jadinya ya. Yang total itu ada 6 sekolah tidak ada akses internet di sekolahnya. Nah, jadi kan harus luring. Padahal di awal kenapa ide ini muncul? Karena di awal saya coba menggunakan berbagai strategi daring. Nah, ternyata dengan WA pun kadang-kadang tidak bisa nyambung pada saat mereka ada di sekolah. Nah, seperti itu kan. Maka muncullah ide multi platform ini. Nah, jadi ini memadukan berbagai strategi Megi ya. Jadi luring maupun daring. Yang luring pun itu ada banyak strateginya lagi. Jadi tidak hanya bertemu di sekolah. Nah, maka mereka bisa bertemu di satu tempat saya rencanakan. Mungkin kita pilih tempat di mana yang koneksinya bagus sehingga membuat guru memiliki pemahaman juga bahwa mereka dalam melaksanakan pembelajaran PJJ tidak sepenuhnya harus menggunakan media daring. Itu. Nah, maka beberapa strategi yang saya rancang, salah satunya adalah melatih teman-teman guru membuat bahan ajar, Pak. Nah, jadi bahan ajar itu nantinya untuk anak-anak yang mengikuti PJJ daring itu dibawa pulang oleh anak-anak. Nah, itu mereka disiapkan bahan-bahan ajar yang harus mereka pelajari yang sesuai dengan konteks kebutuhan mereka. Kalau selama ini yang digunakan oleh guru-guru saya itu hanya buku siswa, Pak.
Jadi buku siswa aja yang digunakan. Nah, sehingga terjadilah anak-anak agak sulit memahaminya karena kadang-kadang contoh-contoh yang ada di buku siswa itu tidak sesuai dengan pengalaman mereka di sekitarnya. Orang tua pun relatif tidak banyak yang bisa mendampingi anak-anak belajar. Nah, karena masyarakat petani kan, kemudian ada yang jadi buruh orang tuanya. Jadi seperti itu tidak bisa membantu anak-anak untuk belajar. Tapi karena motivasi belajar yang tinggi, motivasi orang tua menyekolahkan anak yang tinggi, itu saja yang membuat peluang sebenarnya yang harus kita manfaatkan, sehingga saya rencanakan bentuk kantong-kantong tempat-tempat kita melakukan satu pembinaan. Nah, kemudian ketika mereka melakukan implementasi, kita bisa dampingi, Pak. Nah, jadi saya mendapat ide juga tadi dari Bu Mariam, nah, kenapa diferensiasi tidak juga saya lakukan untuk model pembinaan ke guru-guru saya, sehingga betul-betul sesuai dengan kebutuhan mereka. Mungkin apa sebenarnya persoalan guru saya di daerah ini, di sekolah ini apa sebenarnya persoalannya, itu yang kita coba buatkan program pembinaannya. Yang selama ini, mohon maaf, saya lebih banyak membuatnya umum, nah, sehingga tidak menjadi kebutuhan. Sehingga seperti yang ditanyakan rekan-rekan tadi, bagaimana memotivasi kawan-kawan guru, itu dia, karena mereka belum menjadi kebutuhan. Nah, sama seperti kita hari ini. Kenapa saya sampai mencari satu tempat untuk bisa koneksi internet biar dapat stabil? Karena ini kita menjadi kebutuhan buat kita kan, sehingga motivasi kita bagus. Nah, jadi maka tugas kita lah bagaimana memahami apa kebutuhan guru-guru kita. Nah, dengan demikian kita bisa merancang strateginya, tidak harus menggunakan aplikasi daring, Pak Megi. Jadi daring maupun luring. Nah, maka di daring pun tadi saya sampaikan ada yang asinkron, Pak. Nah, misalnya kita pakai Google Drive ya. Google Drive itu bisa dibuka offline, Pak. Saya juga baru tahu ternyata saat offline kita bisa simpan di Google Drive. Begitu ada sinyal, dia langsung masuk ke online-nya. Seperti itu ya. Jadi bisa diakses saat koneksi internet ada. Jadi seperti itu Pak Megi ya, betul-betul memadukan kita semua strategi, semua pendekatan, semua media yang bisa digunakan. Nah, itulah saya mencoba memberikan istilah multi platform seperti itu Pak Megi. Ya, makasih Pak. Bagaimana Pak Megi? Jelas? Jelas Bu. Cuma satu lagi Bu, ya pengakan satu lagi. Baik, itu, silakan Bapak. Tadi kan terkait dengan transformasi pembinaan guru. Adanya pemetaan kebutuhan guru, penyusunan program, pelaksanaan coaching, evaluasi, dan refleksi. Nah, dari ini saya dengar tadi, Bapak akan membuat semacam guru yang... Guru inti, Pak. Guru inti. Nah, dasar pembuatan guru inti itu apa, Pak? Apakah hanya kebutuhan guru, apakah ada yang lain gitu, Pak? Nah, ini persoalannya kan saya hadapi begini, Pak. Tidak semua guru punya kemampuan yang sama. Itu poin yang pertama kan. Ada yang lebih baik, ada yang kurang baik. Seperti saya contohkan tadi, ada guru yang sudah mulai melakukan inovasi di sekolahnya, ada yang belum. Nah, ternyata selama ini saya fokusnya kok lebih banyak ke sendiri ke guru-guru yang kurang ini, Pak. Nah, maka ide tadi dari Bu Wiwi, loh kenapa saya tidak coba buat guru inti dari guru-guru yang sudah berdaya ini. Jadi guru-guru yang sudah punya inovasi, sudah punya kemampuan lebih, loh, ini loh kita manfaatkan untuk bersama-sama membina guru-guru yang belum. Nah, maka saya juga tadi muncul ide, kenapa kita tidak coba buat forum ilmiah seperti ini untuk guru-guru binaan kita. Ya kan, bisa kita buat forum ilmiah, guru-guru kita menyampaikan ide, gagasannya, nah, kita gali bersama-sama, kita kaji bersama-sama, intern di guru binaan kita mungkin, Pak. Seperti itu, Pak Megi. Makanya idenya muncul tadi dari Bu Wiwi, luar biasa. Saya menyimak tadi, sehingga penting guru inti kita buat, nah, mereka menjadilah bentuk forum seperti ini. Terima kasih, Pak Megi. Ya, makasih Pak Ngakan. Ya. Iya, baik.
Ternyata Pak Ngakan pembelajaran baik daring maupun luring yang penting gurunya itu harus kontekstual ya Pak, karena Bapak Ya, menemukan betul. tadi masih banyak guru yang textbook begitu. Sehingga apa yang ada di dalam buku itulah yang disampaikan. Padahal belum tentu dekat dengan lingkungan siswanya atau peserta didiknya. Begitu ya Pak Ngakan ya? Ya, sepakat Bu Ya, Rini. saya juga tadi menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Ngakan. Ternyata Pak Ngakan mendapatkan profil guru dulu ya, untuk menjadi Ya, dasar pengembangan sesuai dengan kebutuhan guru. Kemudian Bapak mengembangkannya nanti akan ada guru inti, ternyata nanti akan tutor sebaya begitu Pak ya pengembangannya. betul. Oke, luar biasa. Teman-teman masih ada waktu nih 2 menit. Siapa lagi yang baik raise hand maupun menulisnya di chatroom? Silahkan. Barangkali sudah sangat jelas ya. Baik, kalau begitu Pak Ngakan silahkan closing statement dari Bapak. Ya, terima kasih Bu Rini, terima kasih rekan-rekan pengawas hebat dari seluruh penjuru tanah air. Jadi kita sebagai pengawas sekolah mesti ya melakukan sesuatu, merasakan kemudian melakukan sendiri merdeka belajar ini. Iya. Sehingga akan terimbas nanti ke guru-guru kita, energinya akan dapat oleh guru-guru kita. Tanpa kita melakukannya seperti itu, maka tidak akan terjadi. Nah, maka untuk melakukan itu, mari kita manfaatkan kerjasama kita yang digagas oleh Pak Ketua APSI, Pak Agus Sukoco, bagaimana kita memberdayakan berbagai forum yang ada ini untuk mengembangkan diri kita. Sehingga kita tidak usah khawatir dengan PP 54 ya, sudah ada yang sudah kita lakukan petisi juga, kita sudah komunikasi oleh Pak Ketua. Nah, maka kita berkarya. Dengan karya kita, eksistensi kita akan semakin dihargai. Seperti itu. Terima kasih. Iya, baik. Mohon Pak maaf kalau ada Ngakan. yang kurang berkenan. Iya. Ini Ya. saya belum mendengar Bu Selamat. Nini. Ya, nanti Bu Nini akan mengulas di akhir, Pak. Selamat Pak Ngakan, tentunya dapat 2,5 poin lagi angka kreditnya ya Bapak ya untuk pemapar kali ini. Satu pantun deh untuk Pak Ngakan. Pergi ke pasar di akhir pekan, tidak lupa beli terasi. Selamat tampil untuk Pak Ngakan, semoga dapat menginspirasi. Selamat ya Pak Ngakan. Baik, baik. Terima kasih teman-teman semua. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian penampilan pemakalah ketiga dari forum ilmiah kali ini. Sebelum saya kembalikan ke Bu Titi, juga mau kasih pantun untuk Bu Titi nih. Jalan kaki pergi sawah, melihat-lihat pemandangan indah. Terima kasih untuk semuanya. Kami kembalikan ke hostnya. Bapak Ibu, pantun ini dari Pak Samsir. Saya yang memintanya, Bapak Ibu. Saya tinggal membacakannya ya. Jadi Bapak Ibu lupa mengucapkan cakep-cakepnya. Baik Bapak Ibu, saya moderator. Baik Bapak Ibu, saya moderator. Mohon maaf bila di ini ada kekurangan. Saya kembalikan ke Ibu Titi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Titi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rini. Mohon maaf ini laptopnya ada gangguan. Saya menggunakan handphone juga. Oh iya. Ya. Untuk acara selanjutnya yaitu dari Bu Dr. Nini Kristiani, kami persilahkan untuk memberikan pembahasan terhadap ketiga pemakalah kita pada hari ini. Dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih Bu Titi yang saya hormati, Bapak Agus Sukoco, Ketua Umum kita yang sudah tidak asing lagi, yang sudah hadir di tengah-tengah kita, teman-teman panitia yang sudah menyiapkan berhari-hari ini karena bertepatan dengan ulang tahun ya. Ibu Lili walaupun belum hadir, tapi beliau yang paling menyiapkan berbagai halnya ya, beserta perangkat-perangkatnya, termasuk teman-teman yang hari ini bertugas sudah dibagi-bagi begitu ya, Bu Titi, Bu Rini, kemudian siapa tadi Pak Nardi, terus satu lagi yang moderator Bu Trienda. Bu Trienda. Tapi semuanya yang mengemas Pak Samsir ini Bu Dini. Pak Samsir. Rangkaian luar biasa. Baik, Ibu dan Bapak, mudah-mudahan belum terlambat.
Saya secara pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, Sama-sama. ya, yang kedua saya ucapkan selamat hari ulang tahun yang pertama untuk forum ilmiah kita. Selamat untuk Bapak Ketua Umum kita yang sudah memfasilitasi kita seperti hari ini dan teman-teman semuanya. Maka kita beri aplaus untuk kita semua ya. Iya, baik. Baik, terima kasih. Lalu ini tugas saya ya berikutnya ya sudah dipatok gitu ya. Dipatok saya bertugas yang di bagian pembahas ya. Nah, begini Ibu dan Bapak, 3 pemakalah tadi itu seide seirama ya. Semuanya dalam rangka Merdeka Belajar. Saya jadi ingat pernah saya lakukan tahun 2019, saya memberi nama itu Tugujar, tukar guru mengajar. Jadi saya pilih guru terbaik, lalu guru terbaik ini saya bentuk, lalu guru yang sudah terbentuk ini mengajarnya itu antar sekolah. Jadi keliling ke sekolah binaan guru terbaik. Begitu. Lalu setelah itu saya lakukan, muncullah kebijakan Merdeka Belajar yang tampaknya juga seirama dengan yang pernah saya lakukan waktu itu. Artinya, apa yang sudah kita lakukan, walaupun pada saat kita melakukan, itu tampaknya belum ada sesuatu yang membuahkan hasil besar, tapi yakinlah di kemudian hari itu pasti akan bermanfaat, ya, pasti memiliki daya ungkit kepada hal-hal yang lebih besar. Itu maknanya. Baik, Ibu dan Bapak, ini mohon izin, Pak Agus, ini mohon izin saya membahas dulu, nanti dilengkapi Pak Agus jika ada yang kurang. Ya. Yang pertama, makalah penyajinya dari Bu Mariam ya. Tadi judulnya itu adalah Bimlak Guru melalui strategi simulasi teman sejawat dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi dalam rangka Merdeka Belajar. Ibu dan Bapak, judul tadi ada 3 hal. Hal yang pertama, di situ menuliskan tentang tugas pengawas, yaitu Bimlak Guru. Ya. Lalu yang kedua, di judul itu juga menuliskan idenya dari pengawas tadi. Idenya adalah strategi simulasi teman sebaya. Itu kata kunci yang kedua. Kata kunci yang ketiga itu adalah merancang pembelajaran berdiferensiasi di dalam rangka Merdeka Belajar. Jadi ada 3 hal. Nah, ketika tadi Bu Mariam sudah menyampaikan paparan, saya menyimak dari kalimat demi kalimat, dari pendahuluan hingga sampai dengan penutup, saya tangkap inti dari makalah yang disajikan oleh Bu Mariam itu hasil pengalamannya ketika bertugas sebagai pendamping pendamping ya, program guru penggerak, gitu ya. Di sana tadi betul ya. Di sana tadi ada 3 langkah, ada 7 langkah, ada 7 langkah penting ya. Mulai dari sosialisasi, pembagian kelompok, kemudian memilih materi, RPP-nya berdiferensiasi tadi, terus silang memeriksa, terus simulasi RPP-nya, terus memberi tanggapan, lalu memberikan penutup. Nah, dari sini saya menjadi terinspirasi memberi masukan kepada Bu Mariam. Masukannya begini, tampaknya dari 7 langkah tadi, itu lebih tepat jika ini sebagai upaya mengadaptasi dari strategi pendampingan program guru penggerak tersebut. Mengadaptasi. Ya, karena di mana letak adaptasinya, dari 7 langkah itu tadi, itu kental sekali yang dilakukan teman-teman guru penggerak. Gitu ya.
Halo, Nah. Bu Nini. Ya, halo. Ya, Halo. dilanjutkan barusan sempat hilang suaranya. Oh gitu ya, baik. Jelas Bu Titi, mungkin Bu Titi yang sinyalnya. Oke. Ya. Lanjut Bu Nini. Ya, suara Bu Oke, Nini baik. jelas. Oke, Ya. baik. Itu ya. Jadi di situ. Karena tadi sempat berpikir ketika Bimlat guru, berpikirnya adalah seperti apa Bimlatnya, begitu ya. Seperti apa Bimlatnya. Kemudian setelah tadi sudah disampaikan, ternyata ada satu guru. Satu guru yang itu sudah terpilih menjadi guru penggerak tadi. Lalu dari satu guru ini akhirnya di tanda petik, kalau di bahasa Jawanya diopeni ya. Yang itu tadi identik seperti Bu Wiwi ya, jadikan master. Identik dengan yang disampaikan oleh Pak Kakang juga akan dijadikan master. Ya. Sehingga dari apa yang saya pikirkan tadi, barangkali masukan saya itu justru Bimlat guru menggunakan strategi adaptasi model PGP. Jadi strateginya itu adalah adaptasi model PGP. Mungkin itu yang bisa saya berikan masukan kepada Bu Mariam ya. Jadi titik tekannya adalah modelnya itu adalah strategi adaptasi. Jadi strategi adaptasi, pendampingan program guru penggerak. Dan itu memang nanti akan menjadi tugas setiap pengawas tampaknya nanti ke arah sana. Jadi sudah diinisiasi oleh Bu Mariam ya. Oke, mudah-mudahan itu bisa diterima masukan saya. Kemudian berikutnya makalah yang kedua ya, Bu Wiwi di pemakalah pertama tadi sudah berdasarkan pengalaman mendampingi guru penggerak, lalu diadaptasikan strateginya. Yang berikutnya yang di Bu Wiwi ini lebih kepada pengalaman terbaiknya ketika mendampingi menyusun media digital, dalam hal ini tadi Presi ya, tapi saya kutip dulu dari judulnya dulu ya. Judulnya tadi gini, pendampingan guru dalam pembuatan media pembelajaran dengan model PTS cakep di masa PJJ. Ya, judulnya seperti itu. Nah, beberapa masukan saya begini. PTS ini tadi akronim. Akronimnya adalah pembelajaran tutor sebaya. Pembelajaran tutor sebayanya itu ternyata setelah saya ikuti tadi dalam rangka membangun atau membentuk karakter. Karakternya tadi disingkat cakap tadi. Gitu ya, yaitu aktif, cakap ya, aktif, kreatif, edukatif, lalu praktis. Itu cakap. Nah, jadi saya jadi berpikir berarti cakap ini sebenarnya endingnya. Keinginan dari kita itu adalah cakap. Tapi keinginan dari Bu Wiwi juga medianya. Jadi ada dua. Cakap juga menjadi goalnya, karena itu pembentukan karakter juga penting. Lalu media, produk itu juga penting. Jadi kalaupun itu ada penyesuaian judul, itu tampaknya itu ada dua hasil. Hasilnya itu cakap, tapi kalau itu hasilnya cakap, mungkin akan dikembangkan ke dalam makalah berikutnya. Artinya judulnya Bu Wiwi tadi masih ada harta karun yang tersimpan. Masih bisa dikembangkan lagi, khususnya yang cakap. Cakapnya itu bisa dikembangkan menggunakan strategi apa, tapi tentunya akan mengembangkan instrumen mengukur cakap. Begitu. Lalu ada lagi tadi yang ada di pikiran saya, judulnya Bu Wiwi itu lebih tepat di rumusan masalahnya. Di rumusan masalah. Nanti kalau dilihat kembali, barangkali dilihat kembali ya, di rumusan masalah tadi, bagaimana penerapan model PTS untuk membangun cakap. Nah, itu tampaknya lebih cocok menjadi judul tadi. Nah,
Nanti coba dicek kembali untuk Bu Wiwi, ya. Namun karena ini sudah dilaksanakan oleh Bu Wiwi, di mana tadi semula ada 19 guru master coach-nya, ada 19, lalu itu dilatih, kemudian dilatih tadi, akhirnya melatihnya itu, yang dilatih ada 107 guru. 107 guru, diantaranya yang memproduk, itu ada sekitar 100-an, dan itu disupport oleh Dinas Pendidikan. Nah, maka catatan untuk Bu Wiwi, dari 107 tadi, mudah-mudahan itu memang guru itu seluruh guru sekolah binaan. Jika ada di luar sekolah binaan, maka yang digunakan sebagai laporan pengembangan profesi, yang itu bisa diakui, itu guru binaannya. Begitu masukan saya kepada Bu Wiwi. Tapi ada masukan lain, harta karun tadi. Harta karunnya begini, makalah ini itu sebenarnya bagus jika sudah disusun laporan best practice lebih dahulu. Tampaknya tadi pengalaman terbaik, best practice. Ada produk-produk nyata. Best practice disusun, lalu hasilnya itu disajikan di dalam bentuk presentasi ilmiah. Kan misalnya judulnya seperti ini tadi, ya. Nah, ada inspirasi dari saya, judulnya best practice. Kok dibuat laporan best practice, judulnya begini, model PTS guru makin cakep di masa PJJ. Model PTS. Model PTS tadi adalah pembelajaran tutor sebaya. Guru makin cakep. Cakepnya itu adalah tadi, cakap, aktif, kreatif, edukatif, praktis. Itu ya. Jadi silakan, mudah-mudahan Bu Wiwi bisa menangkap penjelasan saya. Artinya ini sebagai embrio masih bisa banyak dikembangkan lagi. Itu untuk Bu Wiwi. Yang berikutnya pemakalah. Iya, sama-sama. Pemakalah yang ketiga, luar biasa Pak Ngakan. Rezekinya Pak Ngakan hari ini. Jadi setelah Bu Mariam tampil, Bu Wiwi tampil, banyak inspirasi yang bisa dikembangkan ketika Pak Ngakan nanti akan merealisasi idenya hari ini. Itu sudah rezekinya Pak Ngakan. Selamat ya Pak Ngakan ya. Nah, Ya, masukan saya, iya, masukan saya untuk Pak Ngakan begini. Pasti ada dua hal menurut saya. Yang pertama, transformasi pembinaan guru. Itu sebuah gebrakan, transformasi. Yang kedua, ada strategi multi platform. Itu juga gebrakan nanti. Jadi ada dua hal itu. Kalaupun nanti akan dilaksanakan oleh Pak Ngakan, mungkin yang saya pikirkan adalah untuk strategi multi platform tadi, itu landasannya adalah adanya transformasi pelatihan guru. Jadi transformasinya itu yang melatar belakangi. Tapi ide yang akan dijalankan itu adalah multi platformnya, strateginya tadi. Itu masukan saya ya. Jadi peran pengawas sekolahnya itu lebih kepada strategi multi platformnya, kemudian ide-ide yang tadi sudah dijabarkan diperkuat, yang melatar belakangi itu adanya transformasi peran pengawas di era digital. Itu akan matching sekali, gitu ya. Jadi itu yang bisa saya berikan masukan kepada 3 pemakalah yang hari ini nuansanya semuanya merdeka belajar, dan ini sekaligus konsisten, sinkron, solusi seperti programnya pengawas di era digital yang dikembangkan di APSI Pusat. Program pengawasan 3S. Sinkron, sinergi, solusi. Sinkronnya itu ternyata direlevankan dengan kebijakan Kemendikbud saat ini, yaitu Merdeka Belajar. Ada episode-episodenya, yang PSP episode 7, yang PGP episode ke-6, itu sudah masuk di 3 pemakalah ini. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak bisa menangkap apa yang saya pikirkan.
Jika ada yang kurang pas, mohon bantuan, mungkin Pak Agus akan menambahi pada sesi aran dari beliaunya nanti. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Titik. Terima kasih. Terima kasih Bu Nini yang sudah luar biasa memberikan pembahasan yang sangat lengkap tentunya. Dan kita berharap bahwa para pengawas ke depan adalah para pengawas penggerak yang akan menggerakkan seluruh kepala sekolah, seluruh guru dan sekolah penggerak. Terima kasih. Berikutnya adalah testimoni dari Ibu Tati Sumiati. Kami persilahkan Bu Tati. Baik, terima kasih Ibu Titi atas kesempatannya. Saya terkaget-kaget dikira nanti, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu, Bapak yang kami hormati, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan kita pada hari ini dan memberikan nikmat hidup sehingga kita bisa bertemu dalam forum ilmiah melalui modal virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, perkenankan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Agus Sukoco, yang kemudian kedua kepada tim forum ilmiah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas pemberian kesempatan kepada saya, kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan testimoni kegiatan forum ilmiah yang diselenggarakan oleh APSI Pusat. Ibu Bapak, untuk memanfaatkan waktu yang tersedia, saya akan to the point saja. Dan jujur sejujur-jujurnya, saya merasa kaget, senang, juga merasa bangga menerima wapri dari Ibu Lili yang saya sayangi karena beliau sangat sabar sekali dalam membimbing saya untuk diminta untuk kesediaan menyampaikan testimoni ini. Saya sempat bertanya balik kepada beliau, Bu, kenapa saya, Bu? Yang lain saja saya sampaikan begitu. Halo ibu-ibu, mendengar suara saya? Dengar, Bu. Mendengar, Bu. Mudah-mudahan mendengar ya, Bu. Ya, mendengar. Lanjut. Alhamdulillah. Dengar, Bu. Ibu Bapak, ketika saya bertanya balik kepada Ibu Lili, ya Ibu, saya mohon katanya Ibu karena, nah ini, karena Ibu yang memiliki kelebihan di forum ilmiah di antaranya Ibu pemakalah yang terbanyak dalam waktu yang tersingkat. Lalu kemudian saya mendengar bahwa Ibu Tati ini lolos dalam penilaian angka kering. Ketika Ibu lalu tersenyum sambil, ya gimana lagi, ya saya tidak bisa berbohong dan tidak bisa mengelak, karena memang demikian adanya. Dan oleh karena itu maka Ibu, Bapak yang terhormat, yang hebat, perkenankan saya sebelum saya menyampaikan testimoni apa itu forum ilmiah dan bagaimana kesannya terhadap saya, boleh saya bercerita dulu ya Ibu Bapak, karena ini perlu kronologis dulu kalau untuk memberikan kesan dan kesan seperti ini. Pertama Ibu, Bapak saya itu tahun 2020 saya masih ingat pada bulan Mei mengajukan
berkas penilaian angka kredit karena saya memiliki keinginan ingin naik pangkat tepat waktu, dan waktu itu pas pandemi. Saya sudah mencoba berkas, walaupun pandemi saya tetap ke kantor dan meminta persetujuan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah bulan Mei terkirim. Lalu kemudian Mei, Juni, Juli 2 bulan ternyata Kepala Kabag Umum kami menyampaikan, Bu Tati, itu ada surat dari kementerian. Apa itu Pak? Hasil Pak? Hah, saya sampai begitu. Karena baru 2 bulan, saya pikir masih lama. Tetapi masih kurang katanya Bu. Ya nggak apa-apa, yang penting ada hasilnya. Saya sampaikan seperti itu. Dan ternyata hasilnya masih jauh karena profesi itu tidak terpenuhi. Lalu kemudian saya blank, mundur, dan saya tidak ingin lagi mengajukan lagi karena tidak mungkin dalam waktu setahun saya mengumpulkan angka kredit 12. Saya biarkan duga, biarkan saja, saya tidak ingin mencoba mengutak-ngatiknya, tapi lalu kemudian ada teman-teman kami yang sesama pengawas mencoba berhubungan karena dari Hapak itu ada 3 orang yang saya tidak tahu sebelumnya kalau beliau juga mengajukan angka kredit. Dan 2 orang itu 2 teman saudara, bahkan saudara saya, Pak Anang dan Pak Agon. Memberikan motivasi, ayo Bu Tati, jangan mengejar koin terus. Katanya seperti itu. Karena saya mundar-mandir, DL, dinas luar, atau memberikan kesempatan memberikan sesuatu kepada teman-teman guru. Mereka bilang jangan nyari koin terus, coba sekarang nyari poin. Nah dari situlah saya mencoba, dari mana saya dapatkan poin itu Pak Anang, Pak Agon, ayo masuk ke dalam kegiatan APSI, ini bagus katanya begitu. Apa itu forum apa? Lalu beliau itu mengetawakan saya karena memang saya kuper, kurang pergaulan dan tidak update dengan APSI. Mohon maaf Pak Agus, bukan tidak saya mengapresiasi APSI. Nah pada saat itu tapi ya, dan setelah diberikan kesempatan itu, informasi itu ada Ibu Artiana, ya saya coba masuk ke situ, ternyata saya terbuka lebar, hati saya tergerak, ternyata di APSI ini sangat sungguh luar biasa, ilmu yang sangat murah meriah. Saya katakan murah meriah karena ilmunya banyak, tetapi dengan bayaran untuk 179 ukuran ilmu yang sangat bermanfaat ini, itu tidak ada nilainya. Dari situ saya ikut bulan September BIMTEK Makalah, dan bulan November saya ikut BIMTEK buku digital. Dari 2 ini saya masih merasa kurang ilmu, lalu kemudian dicoba, ayo Bu Tati pada bulan Desember, itu terburu-buru karena saya pada saat itu baru selesai menyelesaikan narasumber fasilitator penguatan diklat kepala sekolah, diklat penguatan kepala sekolah, dan selesai sudah sambil nulis. Pada saat itu coba bikin makalah, Pak Anang juga dan Pak Agon juga lah yang memotivasi saya untuk membuat makalah. Ternyata sekali membuat makalah dan diberikan kesempatan oleh Ibu Lili tampil di sini, di forum ilmiah yang luar biasa ini, ternyata saya ketagihan Ibu. Bahkan saya mendesak ke Ibu Lili, Bu saya pengen lagi, Bu saya ingin lagi, tolong dikoreksi. Saya merengek-rengek supaya ke Ibu Lili bersedia untuk mengoreksi makalah saya. Nah dari situ Desember akhir, Januari awal, kemudian Januari akhir, Februari awal, dan Februari akhir saya menyelesaikan 5 makalah dengan pokoknya tersegalanya Bu. Dengan tergopoh-gopoh, dengan termehek-mehek, dengan tersegalanya, sehingga yang 5 itu bisa diselesaikan, sehingga administrasi untuk pengembangan profesi dari publikasi ilmiah terpenuhi. Saya mencoba untuk mengirimkan berkas. Saya sudah ditinggal oleh Pak Anang dan Pak Agon, Ibu Bapak. Saya baru bulan Februari akhir, Maret awal mengirimkan, dan ternyata memang alhamdulillah, mungkin ini rezeki Ibu saya soleha, mungkin ya Ibu-ibu, pada saat 17 Maret itu di grup
Rame sekali di grup forum ilmiah, rame sekali. Saya nggak lulus, saya taunya dari mana, saya sampaikan. Ternyata di sini kalau ada Pak Gembong, ada yang nggak di sini. Ternyata di situ taunya dari Pak Gembong, karena Pak Gembong bisa membuka sistem aplikasi penilaian angka kredit atau SIMPAK pengawas. Saya coba wapri beliau, Pak tolong bantu saya dong buka, lulus apa enggak. Ternyata di situ lolos, dinyatakan lolos dari aplikasi Bapak Ibu. Dan di grup ada yang men-share bahwa saya telah lolos. Nah, lolosnya itu saya juga sampai sekarang tidak tahu Ibu Bapak karena paknya sampai sekarang belum diterima. Jadi lolosnya angka kreditnya dari Mama, mohon izin. Ya syukur-syukur dari yang 5 makalah karena yang sebelumnya saya juga membuat makalah, lalu Mohon jurnal maaf, Bu dan Tati, PPS. waktunya Nilainya 2 menit lagi. ya. Ya Ibu Titi. Baik, sampai sini dari situ kan Bu ada kesan dan pesan dari saya bahwa forum ilmiahlah yang menghantarkan saya memberikan kebahagiaan kepada saya sehingga mendapat kabar Pak lolos saja sudah sangat luar biasa. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan bahwa forum ilmiah APSI ini adalah merupakan salah satu wadah yang sangat sungguh luar biasa karena betul dikatakan ilmiah karena di antara kita membicarakan hal-hal yang ilmiah yang diikuti oleh teman-teman kita yang memiliki kompetensi dan pengetahuan di bidangnya masing-masing. Yang kedua, forum ilmiah ini menurut saya merupakan ajang silaturahmi, ajang pemersatu kita sebagai pengawas dari mulai Abang sampai Merauke. Saya yang tadinya tidak kenal dengan Pak Samsir menjadi tahu ya Pak Samsir ya. Saya yang tadi tidak tahunya Ibu Gustini sekarang jadi saya tahu. Ibu Titi dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan forum ilmiah ini menjadi pemersatu kita sehingga dapat menjadi eksistensi dan sehingga kita bersama-sama bisa mengkantor, bisa memupuskan apa yang diwacanakan tentang PP 57 itu. Betul nggak Ibu Bapak? Nah, jadi di sini itu Ibu 2 kesan saya tentang forum ilmiah dan yang ketiga forum ilmiah ini adalah merupakan forum yang sangat-sangat mulia Ibu karena forum ilmiah ini dikelola oleh Ibu Bapak yang memiliki nilai value ikhlas karena ikhlas itu ilmu yang tinggi, ikhlas untuk berbagi, ikhlas untuk memberi tanpa pamrih. Ibu Lili telah menyediakan waktunya, Ibu Nini, Ibu Pak Agus, Pak Samsir, dan semuanya telah menyediakan waktu sedemikian rupa untuk berbagi kepada kita, memberi kepada kita ilmu pengetahuan sehingga saya pribadi merasa yang berada di daerah terbantukan, termotivasi untuk berbuat dan berbuat, untuk menyelesaikan masalah tidak sendirian. Jadi ada teman-teman semua di forum ilmiah. Mungkin itu saja Ibu Titi yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang banyak forum ilmiah ini mudah-mudahan. Dan saya terakhir sebelum mengakhiri saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-1. Mudah-mudahan forum ilmiah APSI tetap makin sukses, makin jaya, tetap mengudara, bahkan mudah-mudahan nanti bisa membumi. Itu saja Ibu Bapak testimoni dari saya. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat dan saya akhiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang saya kurang berkenan di hati Ibu Bapak dan sekali lagi terima kasih dan terima kasih kepada tim pengelola forum ilmiah APSI. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera semua. Terima kasih Bu Tati. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi penyemangat teman-teman yang lain untuk tampil di forum ilmiah sehingga lahir makalah-makalah yang akan selalu menjadi inspirasi bagi kita semua. Kami lanjutkan
Selanjutnya Pak Samsir, kami mohon untuk memberikan laporan panitia. Pak Samsir. Ya, ya Bu. Oke. Ya, terima kasih. Silakan Pak Samsir. Nggak kelihatan Bu laporannya? Sudah Pak, sudah kelihatan. Ini hujan besar kebetulan di saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum APSI Pusat, Bapak Dr. Agus Koco MM. Kemudian segenap panitia yang tergabung dalam APSI Pusat. Bapak Ibu semua, izinkan kami menyampaikan sedikit tentang laporan kegiatan-kegiatan APSI Pusat, kegiatan forum ilmiah Mei 2020 sampai dengan Mei 2021. Bapak Ibu semua yang kami hormati, sebenarnya yang menyampaikan ini adalah potensinya adalah Bu Lili, karena beliau adalah sedang melakukan kegiatan asesor, maka kami diminta untuk menyampaikan laporan ini. Bapak Ibu semua, pengawas hebat yang kami hormati, Pak Dr. Agus Koco yang kita muliakan, panitia forum ilmiah, ini yang pertama adalah Bu Dr. ini dapat kita lihat di layar. Kemudian Bu Ajarini Pangakan, Bu Lili sebagai koordinator, kemudian Bu Nuraini dan saya sendiri sebagai sekretaris, kemudian Bu Titi, Pak Sunardi, Pak Fikron, Bu Triendang, Bu Liza, dan Bu Ismijarti Juni Susanti dari Papua. Bapak Ibu semua yang kami hormati, awal-awal daripada kegiatan ini kita lihat di slide berikutnya. Kelihatan Bu Titi ya? Jelas Pak, Jelas, Jelas, Pak, ya. jelas Pak. hanya belum di slideshow. Oke. Nah, tonggak sejarah daripada kegiatan forum ilmiah ini, Bapak Ibu, di awal-awal pertama, ini sesi 1 ya, ini dimulai hari Selasa 19 Mei 2020. Ini kita lihat penyajinya, abana Bu Dr. Dia, Pak Johan Sepangkat, Bu Dina Pangakan, Bu Ajarini, dan Pak Sunardi. Ini awal-awal pertama. Yang pertama kemarin bukan hanya hari Jumat saja, tetapi ini mulai hari Selasa, kemudian Rabu, ini Bu Dr. Nini, Pak Juridan, Pak Toyib, Pak Dr. Budi, kemudian Pak Haji Sarni, Dr. Nawilis. Ini pada hari Rabunya, pada tanggal 20 Mei 2020. Kemudian pada Kamisnya, ini ada lagi yang tampil 6 pemakalah. Bapak Ibu semua yang kami hormati, bisa kita lihat di sini, ini adalah tonggak awal sejarah mulai berkembangnya atau mulai berjalannya forum ilmiah ini. Bapak Ibu semua, seiring dengan perjalanan waktu, enak sekali kue mentega dihidangkan Ibu di hari raya. Setelah paparan selesai semua, kami pun langsung bergerilya. Bapak Ibu semua yang kami hormati, kami sebenarnya ditunjuk pada 8 Juli 2020 dengan ada 5 anggota. Kemudian Bu Lili ditunjuk sebagai ketua, waktu itu saya ditunjuk sebagai sekretaris, dan tim yang lainnya, Bapak Ibu semua, mulai saja kegiatan pemaparan makalah itu selesai ya. Kalau kita sekarang di hari Jumat, kita mulai hari Sabtu itu sudah mulai bekerja, melihat email, kemudian menanyakan ke sana sini, membuat flyer dan Bapak Ibu semua. Akhirnya berjalanlah kegiatan ini sebagaimana yang kita saksikan hari ini. Nah, dari total peserta, kita lihat yang terbanyak di sini adalah Jawa Timur, kemudian yang kedua adalah Jawa Tengah, kemudian yang ketiga Kalimantan Tengah, kemudian yang keempat adalah Jawa Barat. Yang lainnya hampir rata, bahkan masih ada yang belum aktif dalam kegiatan ini. Di sini kita panitia menghimbau kepada Bapak Ibu pengawas semua untuk menginspirasi daripada teman-teman semua yang berada pada daerah-daerah yang masih belum bergabung dengan forum ilmiah ini. Karena kemanfaatannya sudah disampaikan oleh Ibu yang menyampaikan testimoni tadi. Kita lihat total ya sampai tanggal 9 Mei. Dari 19 Mei 2020 sampai 9 Mei 2021. Jadi total makalah semua adalah 120. Kemudian ini kita lihat dari tabel ini, Ibu. Nah, ini sudah dibuatkan diagramnya sama Bu Lili untuk dapat kita lihat semua. Mulai jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan Kemenak. Bapak Ibu semua yang kami hormati, ini sebarannya dari 34 provinsi, ya.
fungsi dapat kita lihat dari TK itu 8, kemudian dari SD yang tampil sudah 26, SMP 39, kemudian SMA 29, kemudian SMK 12, dan Kemenak 6. Jadi yang paling tinggi ya di sini adalah tingkat SMP, kemudian tingkat SMA. Bapak Ibu semua, ini adalah Bapak Ibu yang pemakala yang paling sering tampil, ya. Paling sering tampil Bu Marta, kemudian Bu Tinia, dan Bu Haja tadi, Bu Haja Tati Sumiati. Di mana selama kegiatan ini mereka tampil sebanyak 5 kali. Bapak Ibu semua yang kami hormati, kami sebagai panitia, mewakili panitia Bu Lili, tentu dalam kegiatan ini belum semua bisa mengakomodir daripada keinginan Bapak Ibu semua pengawas yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Namun kami berupaya semaksimal mungkin berkoordinasi dengan Ketua Umum dan para pembina lainnya agar kegiatan ini berjalan semaksimal mungkin. Namun Bapak Ibu tentu sebagai manusia kami memiliki kekurangan-kekurangan. Oleh sebab itu kami minta masukan-masukan dari Bapak Ibu untuk kebaikan daripada kegiatan-kegiatan forum ilmiah kita ke depan. Dan tadi sudah juga disampaikan oleh Bu Lili tentang bagaimana tanggapan ya angket yang sudah disebarkan. Ternyata hampir kita lihat hampir 80% lah itu mengatakan bahwa forum ini amat baik, sangat baik. Oke Bapak Ibu semua, mungkin itu saja laporan singkat dari kami sejarah berjalannya forum ilmiah ini. Enak sekali si burung puyuh, burung diambil dari sangkarnya. Kami menyusun jari 10, mohon maaf bila ada kekurangannya. Kami tutup sampai di sini dan terima kasih telah bergabung di Forum Ilmiah APSI Pusat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsir, laporannya alhamdulillah bahwa forum ilmiah ini memang tetap akan terus berjalan sesuai dengan harapan teman-teman, dan hasil survei tadi pun mengatakan bahwa hampir 80% bahwa dari teman-teman tetap mengharapkan bahwa forum ilmiah yang digagas oleh Bapak Ketua Umum Bapak Agus Sukoco ini tetap berjalan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tunggu-tunggu yaitu Bapak Dr. Agus Sukoco. Kami persilahkan Pak untuk memberikan pengarahan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai peci biar kayak Pak Samsir ya. Keren. Alhamdulillah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, sebentar nih ada telepon masuk. Teman-teman yang saya hormati nih tim yang luar biasa ya, tim Forum Ilmiah Pengawas Sekolah ini. Tadi Pak Samsir udah laporan ya, itu luar biasa. Saya sendiri tidak menyangka begitu ya, demikian solidnya ya tim Forum Ilmiah kita ini. Saya mengikuti dari awal tadi Bapak Ibu, memang ini saya lihat teman-teman wawasannya semakin berkembang luas dan dalam ya. Nah nanti kita akan coba suatu saat nanti di forum ilmiah ini kita undang pakar-pakar yang kaitannya dengan hal-hal yang kaitan dengan ada namanya set ID ya. Nah nanti itu artinya makalah-makalah yang tadi itu kita pilih ya Pak Samsir ya, makalah-makalah yang ada kita seleksi, nanti kita sampaikan ke forum-forum yang lebih tinggi lagi ya. Kalau kita forumnya nasional, nah nanti kita masuk ke forum-forum yang di perguruan tinggi gitu ya. Nanti kita lihat makalah-makalah yang kita pilih ya. Nah, saya barusan tadi ketemu teman dari UGM, nah katanya sangat menyambut forum kita ini dan akan memfasilitasi. Jadi nanti forum kita ini tidak hanya pengawas ya, forum ilmiah ini nanti ada juga guru,
ada kepala sekolah, ada dosen, ada widya iswara, akan kita kembangkan. Nah, dari event yang luar biasa ini, saya pertama-tama terima kasih ya kepada tim, ada Pak Samsir, ya, ada Bu Lili sedang ada kegiatan, kemudian ada Bu Titi, ya, Pak Nardi juga, Bu Nini sebagai pembahas ya, tadi sangat tajam, saya rasa itu semuanya juga sudah komprehensif ya. Nah, teman-teman, Pak Ngakan masih adakah? Pak Ngakan? Ya, Pak. Ya, tadi jadi teman-teman ini nanti semua tim narasumber juga harus tampil ya. Terima kasih Pak Ngakan. Kita akan coba Pak Ngakan buka, ini langsung kita mau praktekkan ya teman-teman. Besok ada forum ngopi aja ya, ngobrol pintar apa saja. Nah, saya akan tampil nanti dengan sekolah binaan saya yang langsung mengimplementasikan KTSP Sekolah Penggerak. Nah, saya akan langsung masuk ke hadir digital, Pak Ngakan, boleh ditampilkan hadir.digital, coba. Nanti programnya Pak Ngakan itu, programnya Bu Wiwi, programnya Bu Mariam, itu langsung bisa disambungkan ke sekolah binaan ya. Nanti ada di sana harmoni ya, ada akses, ada digital, nah itu bisa nyambung. Nanti karena ada di buku kinerja itu ada LMS-nya, jadi nanti asinkronus juga masuk, sinkronusnya juga masuk gitu ya. Nah coba di share screen Pak Ngakan. Pak, saya masih buka Pak. Ya. Di share screen nanti Bu Mariam juga boleh dicoba, langsung kita praktekkan. Tidak hanya di forum yang teman-teman masih ya, tapi ini nanti langsung masuk juga ke kepala sekolah dan guru ya. Jadi langsung masuk ke sana. Seperti besok teman-teman. Pak, saya share screen ya Pak Agus. Ya, share screen silahkan. Nah ini kita akan sambungkan nanti teman-teman. Kita sebagai contoh aja. Nah, ini akun saya Pak. Ya boleh langsung masuk ke harmoni. Nah, Pak Ngakan langsung nanti di target ya, target strategi hasil. Nanti yang target ini Pak, Bapak langsung program tadi yang kaitan dengan Merdeka Belajar. Nah, coba ditulis Bapak tadi itu ditargetkan sekolah itu berapa lama? Sebulan, 2 bulan gitu ya. Yang tadi Bapak. Oh ya. 6 bulan, strateginya diketikkan ini Pak ya? Ya, enggak, ditulis targetnya yang lengkap, apa yang mau dicapai apa itu, dalam waktu 6 bulan itu apa, apakah sekolah, nah, jadi seperti yang tadi Pak Ngakan sudah paparkan ya, nah, ya. 6 bulan guru mampu melaksanakan pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Kalau Bu Mariam tadi kan terdiferensiasi ya. Kalau ya Bu Wiwi apa tadi Bu Wiwi? Nah nanti bisa ya strateginya apa? Jadi ini 6 bulan itu target ini Bapak Ibu ya. Jadi ini micro learningnya ya. Ini sudah masuk ke micro learning ya. Jadi strateginya pembinaan strategi dan ini harus terukur ya, harus terukur semuanya. Jadi targetnya apa? Tahapannya seperti apa? Ya, tahapannya itu nanti menggunakan strategi apa, hasil yang diharapkan seperti apa setiap tahapan itu. Nah, ini sudah ada di hadir.digital, teman-teman ya. Nah, ini binteknya nanti hari Senin. Hari Senin ini kita bintekkan. Nah, silahkan yang sudah pernah ikut buku kinerja, itu syaratnya yang bisa mengikuti simpan ya Pak. Hadir digital ini, simpan. Nah, nanti apalagi gitu Pak? Oh ya. Dan itu nanti akses, misalnya akses mau LMS-nya misalnya ya, atau micro learning-nya, gitu ya. Nah, ini atau micro learning-nya boleh. Nah nanti micro learning ini nanti yang kaitannya dengan perencanaannya Pak.
RPA-nya, rencana pengawasan akademiknya, lebih ke detail teknis Pak Ngakan. Ya. Jadi lebih ke kalau guru ya RPP ya. RPP-nya nanti medianya apa, hasilnya seperti apa. Berarti semacam bahan belajar di sini Pak Ya, Agus ya? Ya, lebih ke bahan-bahan anunya, micro learning-nya, jadi lebih kepada bahan pembinaan kalau kita tahapan RPA lah, RPA-nya, RPA. Pelaksanaannya. Nah, nanti itu kaitannya dengan LMS Pak. Ya, LMS. Coba digital dulu, digital. Nah, itu. LMS Pak, LMS. LMS-nya bisa nggak? Belum ya? Belum bisa Pak, belum aktif. Digital, masuk ke digital. Digital, ya. Bapak masuk digital versi 5. Nah, nanti di sini ada LMS. Bapak langsung login. Tepung ke sini ya? Ya, login. Nah, Bapak langsung Google. Jadi teman-teman, ini sudah kita wadahi teman-teman untuk yang sudah pernah buku kinerja. Nah, ini langsung micro learning ya. Yang buku kinerja nanti angkatan 27 hari Senin ya. Hari Senin teman-teman silahkan ke Bu Artati. Nah, ini ada LMS Pak. Sebelah kiri ada jurnal harian, jurnal Pak. Jurnal harian, Bapak klik jurnal harian ya. Ya, di situ nanti ada LMS. Nah, muncul LMS di atas nanti. Ya, nanti di atas ini ada muncul LMS. Nah, itu LMS itu ya. Nah, nanti Bapak Ibu ketika di sekolah ini apa yang micro learning-nya tadi apa yang harus diakses? Nah, misalnya tadi membuat RPP 1 lembar ya seperti apa. Nah, nanti tinggal diklik di sekolah mana gitu. Jadi sudah sangat lengkap ya, teman-teman. Ini sudah jelas sekali, Pak. Ya, saya kira gitu ya, Pak Ngakan ya. Oke, terima kasih Pak Ngakan. Nah, jadi hari Senin kita ada Bintek. Nah, lebih detailnya besok saya akan ngopi aja ya, ngobrol pintar. Saya langsung dengan sekolah binaan saya. Jadi nanti saya praktekkan, target saya adalah membuat KTSP, ya, KTSP sekolah penggerak. Karena sekolah saya ini adalah menjadi pilot sekolah penggerak. Nah, langsung saya terjun. Seperti apa KTSP sekolah penggerak? Nah, saya tanya sekolahnya, mau intervensi apa dari yang 5 itu? Nah, ternyata sekolah saya itu micro learning-nya, nah kita ngomong micro learning ya, micro learning-nya itu adalah paradigma pembelajaran baru. Nah, dia sekarang sedang merancang micro learning-nya, paradigma pembelajaran baru itu di KTSP-nya. Jadi KTSP itu nanti ada 5 intervensi ya Bapak Ibu ya, seperti di sekolah penggerak itu. Nah, Pak Agus kok sudah terlalu jauh ya Bapak Ibu, bismillah ya, kita memang ingin mendahului ya, ingin kan kalau kita disebut siapa yang mencapai finish duluan, itu kan hanya ada 2. Siapa yang bergerak lebih dulu ya, yang mulai bergeraknya lebih dulu. Yang kedua apa? Gerakannya lebih cepat. Nah, nanti dia akan finish lebih dulu. Ya, kita ingin finishnya lebih dulu. Maksudnya finish lebih dulu, kita ingin mempraktekkan ya di dalam perjalanan nanti walaupun tersandung tetap bangkit lagi ya. Mungkin nyenggol ini tetap jalan terus, akhirnya sampai kepada finish ya. Finishnya itu ya bagaimana kita melayani sekolah kita dengan baik ya. Guru-gurunya mantul kemarin ya, sekolahnya taman, pengawasnya hadir, ekosistem sekolahnya itu adalah akur. Nah, 4 hal itulah finish kita. Jadi gurunya mantul, kepala sekolahnya taman, pengawasnya hadir, ekosistem sekolahnya itu adalah akur. Itulah garis finish kita. Nah, sekarang kita sedang bergerak ke sana ya, teman-teman. Jadi besok ngopi aja silahkan hadir, gratis ya, free pukul 15 sampai 17. Saya akan tampil dengan sekolah binaan saya dengan tema KTSP sekolah penggerak dengan intervensi
pembelajaran paradigma baru. Ya, itu micro learning-nya itu. Nah, seperti apa? Micro learning itu apa? Kemudian pembelajaran paradigma baru apa? Dan itu masuk dalam KTSP seperti apa? Karena apa? Ketika kita sudah susun di dalam KTSP menjadi sebuah dokumen yang hidup, dokumen yang harus menjadi panduan, itulah sekolah nanti mengimplementasikan. Saya, ya kami, semua pengawas memantaunya lewat LMS tadi. Sudah sampai mana nih guru-gurunya melaksanakan blended learning misalnya. Sudah sampai mana nih guru-gurunya melaksanakan hybrid learning. Nah, kita bisa pantau lewat LMS tadi, ya, yang tadi sudah ada di hadir.digital. Selamat sekali lagi tim Forum Ilmiah Pengawas Sekolah Hebat, ya, luar biasa. Saya sangat apresiatif. Nah, bagi teman-teman di forum ini, ya, nanti tentunya akan ada prioritas ya ketika akan mengikuti BIMTEK hari Senin ya. Hari Senin banyak BIMTEK, nanti teman-teman silahkan ada yang baru ya hadir, kemudian ada modul digital ya, kemudian ada buku kinerja versi yang angkatan 27 ya, ada juga yang akreditasi. Nah, tadi juga ada yang minta KTSP, Pak. Ayo kita bikin dengan kepala sekolah, dengan guru. Saya kira itu bagus. Ya. Nah, saya akan memulai besok ngopi aja dengan kepala sekolah saya, dengan wakil kurikulum, menyusun KTSP itu, KTSP sekolah penggerak. Nah, lalu kalau kami gimana, Pak? Ya, Bapak Ibu silahkan menyusun mungkin KTSP kondisi khusus atau KTSP yang berorientasi pada blended learning ya, atau sesuai dengan kearifan lokal, Merdeka Belajar tadi ya, ada yang terdiferensiasi tadi pembelajaran, silahkan Bapak Ibu. Nanti itu kearifan lokal masing-masing. Selamat sekali lagi, dan ini masih suasana Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Selamat kepada Bapak Ibu, peserta juga ya, kalian luar biasa. Kita akan terus belajar sesuai dengan 4 nilai yang selalu kita kembangkan di APSI. Baca, ya, baca itu bisa membaca secara tersurat dan juga membaca secara tersirat, ya. Baca masalah-masalah yang ada di sekolah, ya, baca apa yang menjadi kebutuhannya, kemudian bantu secara profesional tentunya ya. Supaya apa? Supaya B yang ketiga yaitu bermanfaat dan jadikan itu sebuah budaya. Terima kasih. Selamat sekali lagi teman-teman, tim yang luar biasa dan peserta yang hebat ya. Tadi saya sudah mengikuti itu luar biasa sekali. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Agus Sukoco yang tentunya sangat menginspirasi kita semua, yaitu dengan paradigma pembelajaran baru, yaitu dengan sekolah penggerak, dan mudah-mudahan nanti kita akan sama-sama mengikuti kegiatan ngopi bareng dengan Pak Agus dengan temanya KTSP Sekolah Penggerak, dan tentu saja kita semua memiliki KTSP dengan kurikulum dalam kondisi khusus. Jadi nanti seandainya ada sekolah binaan kita yang menjadi sekolah penggerak, ini sudah dapat inspirasi dari Pak Ketua Umum kita. Terima kasih Pak Agus, teman-teman semua. Jangan lupa untuk mengikuti BIMTEK yang diadakan oleh APSI Pusat. Khusus hari Senin ini ada aplikasi Hadir dengan hadir.digital. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Ngakan dengan didampingi Pak Agus. Mudah-mudahan teman-teman semua ikut berpartisipasi, dan tentu saja 4B yang dicanangkan kita selalu baca, selalu bantu, berkolaborasi, dan tentunya kita selalu memberikan manfaat yang banyak bagi teman-teman kita semua, yaitu kepala sekolah dan guru-guru. Terima kasih teman-teman, saya Titik Sugiharti sebagai host pada hari ini. Pak Samsir, silahkan. Ya, mungkin itu ada yang tanya Bu Titi, flyer yang untuk hari Senin ya, mungkin Bu Ros bisa nampilkan ya, Bu Ros. Oh iya. Ya, untuk yang hari. Ros Silawati masih hadir ya Bu ya? Ya, atau ke Bu Artati aja ya, teman-teman silahkan ke Bu Artati. Saya kira nomornya sudah tahu semua ya. Iya Pak. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus.
teman-teman yang akan ikut kegiatan BIMTEK, kegiatan APSI yang akan dimulai pada hari Senin tadi, itu akan langsung berhubungan dengan Ibu Artatia Ismalia. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya di forum ilmiah hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dan jangan lupa bahwa kita tetap menjaga 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga tidak ikut kerumunan, menjaga mobilitas, dan selalu siap untuk selalu menjaga jarak dengan siapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman panitia semuanya. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Bu Titi, itu flyernya Bu, udah saya share di chat. Oh iya, terima kasih Bu Gustini. Ya, sama-sama. Izin live ya. Ya, Pak Ngakan. Selamat Pak Ngakan. Terima kasih Pak Ngakan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya Ibu, Bapak. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu besok ngopi aja. Bu Wiwi, selamat ya. Ya, Terima kasih Bu Gustini. Sama Bu Nini. ya Bu Gusti, makasih ya.